Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain. Pengertian lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa adalah lunturnya keberadaan jati diri bangsa asli, seperti mulainya penggunaan bahasa asing di kehidupan sehari-hari dan tidak menggunakan bahasa sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif sebelum lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Yang pertama dalam bidang teknologi, yaitu satu, kemudahan sistem transportasi dengan teknologi dapat memudahkan keperluan manusia untuk melakukan mobilisasi setiap harinya. Yang kedua dalam bidang pendidikan, yaitu meningkatnya mutu pendidik. Yang ketiga dalam bidang ideologi, seperti berkembangnya pola pikir yang lebih logis dan rasional. Yang keempat dalam bidang agama, semakin mudah mendapatkan informasi mengenai keagamaan. Yang kelima dalam bidang lingkungan dan kesehatan, contohnya sekarang banyak tenaga kesehatan yang dapat didapat. Itu ada dampak negatif terhadap globalisasi yang mengakibatkan eksistensi jati diri bangsa. Yang pertama yaitu di bidang iptek, dampak negatifnya yaitu kehilangan kemampuan berbaur dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adanya kehidupan yang online. Yang kedua bidang ekonomi, contoh negatifnya yaitu adanya penguasaan dari barang impor. Yang kedua meningkatnya tenaga kerja asing. Bidang politik, dampak negatifnya yaitu menyebabkan munculnya rasa nasionalisme. Yang kedua, banyaknya peraturan yang kurang dimengerti. Bidang budaya, dampak negatifnya yaitu gaya hidup yang tidak sesuai, hilangnya budaya asli. Yang kelima yaitu di bidang agama, hilangnya kepercayaan diri dalam agama tersebut dan munculnya agama-agama lain yang mengakibatkan munculnya agama tersebut. Nah, berikutnya mengenai contoh-contoh dari gejala globalisasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama di bidang iptek. Semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin mudah untuk memberikan dan menerima informasi. Nah, yang mana dalam hal itu juga terdapat informasi-informasi yang kurang benar atau informasi hoax yang kita tangkap maupun yang kita berikan. Nah, yang kedua di bidang ekonomi. Semakin mudahnya ekspor dan impor suatu barang. Nah, di situ juga khususnya di Indonesia akan banyak masyarakat yang lebih suka atau lebih lebih sering menggunakan barang-barang dari luar negeri daripada dari dalam negeri. Nah, yang mana bisnis dari dalam negeri itu akan menjadi tersaingi oleh bisnis dari luar negeri. Yang ketiga di bidang politik, yaitu semakin mudahnya masuk suatu ideologi seperti ideologi fasisme dan ideologi komunisme. Yang keempat di bidang budaya, karena berkaitan dengan bidang teknologi, maka akan semakin mudahnya masuk suatu informasi dari luar, yang mana hal ini khususnya dari budaya barat akan menanamkan moral-moral yang kurang sesuai dengan moral yang ada di Indonesia, seperti individualisme, materialisme, sekularisme, dan juga hedonisme. Yang mana moral bangsa Indonesia itu dirubah secara langsung oleh moral dari negara lain. Nah, yang kelima yaitu bidang agama. Nah, di bidang agama ini banyak juga entah itu foto atau video atau artikel juga yang berkaitan dengan agama, tapi itu berbeda dengan kepercayaan kita. Nah, yang mana hal itu juga mampu mengurangi kepercayaan kita atau mengurangi rasa keimanan kita karena banyaknya informasi tentang agama lain yang masuk pada kita, yang mana hal itu juga bisa menyebabkan kita berpindah agama atau kepercayaan.
Budaya dan seni. Kita dapat mengadakan pertunjukan tentang budaya seperti drama musikal yang sesuai dengan selera anak muda. Kita juga dapat melestarikan budaya dengan melakukan realisasi agar khususnya remaja mau untuk mengembangkan kebudayaan yang ada agar tak punah. Selain itu, mengembangkan desain baru melalui anak-anak bangsa yang cerdas dan upaya mencerdaskan bangsa. Kita dapat mengirimkan anak-anak pintar untuk mewakilkan Indonesia di ajang luar negeri agar nama bangsa Indonesia diharumkan dan dilihat oleh dunia bahwa kita juga bisa dan mampu. Juga dalam bidang olahraga, kita dapat mengirimkan perwakilan atlet yang kerap membawa peluang medali bagi Indonesia. Solusi bidang ekonomi, kita dapat mengembangkan kualitas produk dalam negeri khususnya dengan bantuan pemerintah agar produk dalam negeri tidak kalah saing dengan produk luar negeri, agar kita juga belajar untuk mencintai produk dalam negeri. Bidang politik, melalui politik bebas aktif yang kita anut, kita dapat mengembangkan diri melalui kegiatan politik yang berpengaruh bagi dunia, di mana kita aktif memberikan suara dan bantuan berada negara yang membutuhkan pertolongan dan berperan aktif dalam organisasi dunia serta membuat kerjasama antar negara agar hidup lebih kerjasama keamanan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.